Are you ready? Let's go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well guys, welcome back. Ketemu lagi di channelnya Mem Yuri. Nah, untuk video kita kali ini akan membahas mengenai satu kata yang memiliki arti sama, tapi penggunaannya berbeda dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, sering kali kita temukan kata-kata yang artinya sama, tapi pada saat kita menggunakannya di dalam kalimat itu bisa berbeda. Seperti apa contohnya? Kita akan lihat contoh yang pertama. Yang pertama adalah kata learn and study. In Indonesia, learn and study punya makna adalah belajar. Artinya adalah belajar. Tapi tahukah kalian bahwa learn memiliki makna mendapatkan pengetahuan atau kemampuan melalui belajar. Jadi melalui proses belajar. Sedangkan study memiliki makna membaca, menghafal fakta-fakta, ataupun belajar di sekolah. Nah, dari dua pemaknaan ini kita akan coba lihat dalam kalimat ya. Yang pertama, my brother learns how to ride bicycle. Adik laki-laki saya belajar mengendarai sepeda. Nah, bagaimana dengan study? Contohnya seperti ini. My sister studies history for exam. Kakak perempuan saya belajar sejarah untuk ujian. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya dalam kalimat walaupun dia punya arti yang sama. Contoh berikutnya adalah arti kata house and home. Secara general artinya adalah rumah, ya. Tetapi house biasanya digunakan untuk menunjukkan rumah sebagai bangunan fisik yang bisa kita lihat dengan menggunakan mata. Sedangkan home digunakan untuk menunjukkan tempat di mana seseorang itu merasa nyaman untuk tinggal dan berhubungan dengan memiliki ikatan emosional yang lebih dengan seseorang. Ya, jadi ini lebih bermain kepada house itu adalah fisik, sedangkan home itu adalah rasa atau perasaan. Kita lihat contoh kalimatnya. My grandparents' house is very big. Rumah kakek dan nenek saya itu besar. Nah, sedangkan untuk home is where I am with my family. Rumah adalah dimanapun aku bersama keluarga. Jadi dimanapun saya bersama keluarga itu disebut dengan home. You get it? Berikutnya adalah penggunaan kata lady and woman. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama perempuan. Tapi tahukah kalian bahwa lady digunakan untuk menyebut wanita yang terhormat atau memiliki status sosial yang lebih tinggi. Sedangkan untuk woman memiliki makna yang lebih luas, yaitu artinya adalah wanita dewasa. Contohnya seperti ini. She knows to behave like a lady. Dia tahu cara berperilaku layaknya seorang wanita terhormat. Ya, jadi kalau kalian sudah dibilang lady, berarti pride-nya itu lebih tinggi. Karena kalian dinyatakan sebagai seorang wanita terhormat. Sedangkan untuk women, contohnya adalah a woman's work is never done. Pekerjaan seorang wanita tidak pernah selesai. Ini lebih umum ya, untuk semua wanita dewasa. Contoh kata yang berikutnya adalah man and boy. Oke, in Indonesia artinya adalah laki-laki. Nah, man sendiri digunakan untuk menyebutkan laki-laki yang sudah dewasa, identik dengan pria ya, jadi lebih dewasa, laki-laki dewasa. Sedangkan boy yang artinya adalah anak laki-laki atau remaja laki-laki. Bisa disingkat maknanya adalah belum dewasa. Man laki-laki dewasa, boy laki-laki yang belum dewasa. Contoh kalimatnya, he is very kind man. Dia adalah pria yang baik. Sedangkan contoh kalimat berikutnya adalah the boys wanted to play football. Ya, para anak laki-laki itu ingin bermain sepak bola. Oke, you get it?
Yang berikutnya, arti dari kata live and stay. Live and stay sama-sama berarti tinggal, menetap, ya. Tapi tahukah kalian bahwa untuk menyatakan suatu kegiatan tinggal dalam waktu yang lama, kurun waktu yang lama, itu kita akan menggunakan stay dibandingkan dengan menggunakan live dibandingkan stay. Coba contohnya ini, lihat ya. They lived in America for 10 years. Mereka tinggal di Amerika selama 10 tahun. Jadi live itu artinya adalah tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama, atau bisa juga menetap lama. Sedangkan contoh kalimat untuk stay, Mr. William stayed at year in London to study. Tuan William tinggal di London untuk dalam waktu 1 tahun, untuk 1 tahun, yaitu untuk belajar. Nah, stay maknanya adalah tinggal untuk sementara waktu tertentu di wilayah atau tempat tertentu. Bisa diartikan temporary ya, tidak selamanya. Oke guys, itu tadi beberapa kata yang memiliki arti sama namun beda penggunaannya dalam kalimat. Nah, ada satu lagi yang sering sekali kalian dengar, tapi bisakah kalian membedakannya dalam kalimat? Yaitu hear and listen. Hear sendiri biasanya digunakan ketika kita mendengar sesuatu yang tidak disengaja, atau artinya tidak punya rencana untuk mendengarkannya. Sedangkan listen berarti kita memang secara sengaja ingin mendengarkan sesuatu, ya menyimak lah ya. Contohnya kalian sekarang sedang menyimak video saya, berarti itu ada unsur kesengajaan, listen. Kita lihat contoh dalam kalimat. Do you hear a strange voice from the kitchen? Kamu dengar tidak ada suara yang aneh dari dapur? Nah, suara aneh itu sesuatu yang tidak sengaja terdengar oleh kita. Sedangkan contoh kalimat untuk listen, please listen to me carefully. Tolong dengarkan saya dengan baik. Nah, artinya ada unsur kesengajaan yang kalian lakukan untuk mendengarkan sesuatu. Oke guys, itu tadi beberapa kata yang memiliki arti sama namun berbeda makna dalam kalimat ya. Jangan lupa untuk selalu like, share dan juga subscribe di channel, lonceng notifikasi tentunya supaya kalian akan terus mendapatkan update-update pengetahuan informasi dari saya. Oke, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.